奖励，牺牲了秋婉，真是个伪君子。妾室伪君子，你是我的仆人，本公主不义，谈恋话吧。此次考核有老夫妇到了一个人，秦南。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-33. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 32. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan kepada Xingnan yang berhasil membuat Nanggongchan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam pelelangan. Seberapa keras pun dan seberapa banyak pun dirinya memberikan penawaran, semua itu tidak mampu mengalahkan Xingnan yang bisa mendapatkan harta ini secara gratis. Semua itu bisa terjadi berkat token yang ia miliki. Dengan token inilah Xingnan tinggal memilih saja 3 harta yang dia mau. Bahkan senjata 7 pedang yang memiliki harga mahal dan mudah dirinya dapatkan. Nanggongchan mencoba menahan amarahnya dan memberitahu kepada Xingnan kalau seharusnya senjata itu diinginkan oleh Long Feng. Jadi cepat atau lambat mereka berdua pasti akan bertemu. Bai Heng memberitahu Xingnan siapa itu Long Feng, yang juga merupakan salah satu murid terbaik di halaman kanan. Selain itu, ia juga memberitahu kepada Xingnan kalau halaman luar dibagi ke beberapa tingkatan. Untuk Xingnan sendiri berada di tingkat kelima. Dia bisa saja naik tingkatan selama Xingnan mampu berkembang dengan cepat. Xingnan dan Bai Heng pun mulai berpisah. Di sini Xingnan yang melihat harta-harta yang telah dirinya dapatkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Untuk bisa membuka gingseng ini, Xingnan harus menggunakan darah agar bisa memurnikannya. Karena semua senjata langit dan bumi juga melalui proses yang sama. Sepertinya rencana Xingnan berhasil, sebab sebuah cahaya pun mulai terpancar dari guci tersebut. Dan pada akhirnya dia pun melihat bentuk sebenarnya dari gingseng spiritual. Hanya saja ada yang aneh, sebab gingseng itu mulai menyerap beberapa pil yang Xingnan miliki. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasibnya kalau bunga 7 warna dan juga pil yang dia miliki telah ditelan habis oleh gingseng spiritual. Xingnan merasa begitu marah karena dia benar-benar merugi. Padahal ia sudah susah payah mendapatkan semua hal itu. Xingnan pun berusaha untuk menangkap gingseng itu agar bisa memuntahkan harta-harta miliknya. Namun itu semua tidaklah semudah yang Xingnan kira. Malahan dia itu sepertinya sedang dipermainkan oleh gingseng spiritual. Xingnan pun baru menyadari kalau ada sebuah suara aneh yang dikeluarkan oleh gingseng itu. Ia pun mencoba melakukan penglihatan dan baru ngeh kalau gingseng spiritual sudah berubah menjadi makhluk halus. Gingseng ini meminta Xingnan untuk tidak berkecil hati karena sebuah kehormatan bagi Xingnan untuk melayani putri sepertinya. Jadi mulai sekarang dia itu ingin menjadikan Xingnan sebagai pelayannya. Ia pun meminta Xingnan untuk cepat-cepat mengumpulkan obat bujarab. Xingnan tidaklah sudi menjadi pelayan dari loli ini. Selain itu, untuk apa juga dirinya mencarikan bahan-bahan obat untuknya. Padahal ia adalah sesuatu yang ingin Xingnan makan. Xingnan sepertinya terus berjuang untuk menangkap gingseng itu. Sampai-sampai keributan yang dirinya hasilkan mengundang beberapa murid untuk datang ke kediamannya. Mereka begitu penasaran sebenarnya siapa yang tinggal di tempat itu, karena dia sangatlah berisik. Beberapa orang sudah mendengar kalau yang tinggal di mari adalah Xingnan, si peringkat pertama di kompetisi murid baru. Mereka pun mewajarkan kebisingan ini karena menduga ia sedang berlatih sangat keras. Terlihat kalau di sini juga ada Nanggongchan. Sepertinya dia itu masih belum terima dengan kekalahannya. Jadi dia berjanji akan membalas perbuatan Xingnan. Kembali kepada Xingnan, yang mana dia itu benar-benar telah teler, karena sangatlah sulit baginya untuk menangkap gingseng spiritual. Inilah pertama kalinya Xingnan merasa begitu kewalahan. Dia yang kesal berjanji kalau gingseng ini akan dia tangkap dan dirinya rebus. Xiao berpindah ke sebuah tempat yang mana di sana sudah ada Nanggongchan. Tetua di hadapannya memberitahu kalau penilaian halaman akan segera dimulai.
Ini berkaitan dengan rahasia Papillon Huyuan yang telah lama dikejar oleh 4 sekte besar. Jadi semua orang di sana saatlah mementingkan hal tersebut. Sebagai seorang muridnya, Nanggongcheng paham dan dirinya akan memenuhi semua keinginan gurunya. Selain itu, gurunya inilah yang akan bertanggung jawab atas penilaian itu nanti. Ia meminta Nanggongcheng untuk selalu berhati-hati. Nah, dia juga baru ingat kalau Ouyang Jun sedang memperhatikan seseorang. Ia pun meminta Nanggongcheng untuk memperhatikannya dengan baik. Dia seketika saja tersenyum karena Ouyang Jun juga mengincar Xingnan. Ia tidak menyangka kalau Xingnan akan memiliki begitu banyak musuh. Kembali ke kediaman Xingnan yang mana dia ini sedang berkultivasi. Xingnan begitu senang karena aura yang berada di kediamannya ini sungguh penuh dengan energi. Jika terus seperti ini, maka dalam 10 hari saja kemungkinan dirinya akan mampu melakukan penerobosan ke body tempering tingkat 9. Hanya saja Xingnan masih kesal karena ginseng spiritual telah memakan harta-harta yang dia miliki. Jika saja pil dan juga bunga spiritual 7 warna masih ada, maka sudah sejak tadi Xingnan melakukan penerobosan ke tingkat Xiantian setengah langkah. Xingnan mencoba untuk berdamai dengan semua itu dan kembali melanjutkan latihannya. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan kedatangan Xiaolong dan juga Chuyun. Xiaolong yang menceritakan sesuatu, namun dia dikejutkan dengan perkembangan Xingnan yang telah kembali melakukan penerobosan. Chuyun memberikan sesuatu kepada Xingnan yang mana ini ditempelkan di depan pintu kediamannya. Ternyata ini adalah sebuah pesan, tapi tentu bukan surat cinta karena itu berasal dari Nanggongcheng. Ia memberitahu kalau pertemuan mereka di Istana Yibao membuatnya merindukan Xingnan. Dia dan tulus mengundang Xingnan untuk mengikuti ujian di halaman kanan gerbang luar. Di sana akan ada sebuah pertarungan yang disebut sebagai kompetisi Yaoyuan. Xingnan memberitahu kedua temannya kalau Nanggongcheng telah memberikan dirinya tantangan untuk bisa ikut serta dalam ujian Yaoyuan. Chuyun baru ingat kalau penilaian Yaoyuan diadakan setiap 3 bulan sekali. Dikatakan juga kalau bisa memasuki posisi 5 besar, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Mendengar semua itu, Xiaolong baru menyadari apakah Xingnan ini telah menyinggung perasaan dari Nanggongcheng. Xiaolong maupun Chuyun meminta Xingnan untuk berhati-hati kepadanya, karena Nanggongcheng itu adalah orang yang berbahaya. Berhubung kompetisi itu tidak memaksa siapapun untuk ikut serta, jadi Chuyun menyarankan Xingnan untuk menolak tantangan itu. Tapi Xingnan yang merasa tertantang tidak ada niatan untuk mengabaikan pesan ini. Jadi dia akan menerima tantangan dari Nanggongcheng. Malamnya, Xingnan terus mengayunkan pedangnya ditemani oleh ginseng spiritual. Ini bukanlah latihan sembarangan karena pedang ini dirinya tancapkan ke batu yang sangat besar. Ginseng spiritual merasa lapar dan meminta pelayannya itu untuk membawakannya 2 botol anggur. Ia terus memanggil Xingnan, tapi semua itu sama sekali tidak dia hiraukan. Dia pun terus saja berlatih tanpa mempedulikan ginseng spiritual. Sampai-sampai ginseng spiritual pun menjadi kesal dan menjahili Xingnan dan menambahkan beban latihannya. Ini semua pun membuat Xingnan tertekan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia pun mulai terbiasa dengan latihan berat yang dirinya lakukan. Hari demi hari Xingnan terus saja berlatih agar bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Namun selama 8 hari berlatih, dirinya masih belum merasakan adanya kemajuan. Xingnan benar-benar tidak menyangka kalau naik ke ranah Xiantian sangatlah sulit. Dan kekuatan yang dirinya miliki saat ini sangatlah sulit untuk bisa menghadapi Nanggongcheng dan juga Huanglong. Namun semua itu bisa saja berhasil jika dia memakan semua pil dan bunga 7 warna yang sebelumnya dia dapatkan. Melihat dia yang kesal, ginseng spiritual meminta Xingnan untuk tidak khawatir, karena ia hanya akan memakan pil-pil kecil saja. Berhubung Xingnan adalah pelayannya, jadi tentu dia tidak akan membiarkannya terus menderita. Jadi sebagai balasan atas pil yang telah dirinya makan, ginseng spiritual akan memberikan Xingnan sebuah manfaat. Sebuah cairan roh pun dirinya berikan kepada Xingnan dan memintanya untuk segera dimurnikan. Seketika saja tubuh Xingnan pun menerima begitu banyak kekuatan spiritual. Sampai-sampai ini membuat Xingnan bersemangat lagi untuk melanjutkan kultivasinya. Sedangkan ginseng spiritual memilih untuk jalan-jalan dulu sambil menunggu Xingnan. Sesaat kemudian sebuah ledakan kekuatan pun muncul yang mana itu semua berasal dari Xingnan.
Yang mana Xingnan pun mulai menyadari kalau dirinya sudah memasuki langkah pertama menuju ranah Xiantian. Xingnan begitu terkesan dan cairan spiritual yang diberikan oleh ginseng spiritual. Ia mulai menganggap kalau kehadiran dari ginseng spiritual ini seharusnya tidak menimbulkan masalah untuknya. Jadi Xingnan pun akan merawatnya dengan baik. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.